Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Radio Roja Darussalam, ya, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberkahi oleh Allah di waktu kita dalam berpuasa di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan termasuk Syahrul Mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan, dan juga semoga kita diampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika kita menjalani ibadah puasa, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita dengan puasa kita. Begitu pula dengan qiyamul lail, yaitu salat malam, ya, begitu pula salat di malam Lailatul Qadar, itu juga salah satu upaya untuk menggugurkan kesalahan-kesalahan manusia. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, siapa yang mengerjakan puasa Ramadan, begitu pula dalam hadis yang lain mengerjakan salat tarawih, ya, qiyamul Ramadan. Dalam riwayat yang lain yaitu man qama lailatul qadar, yaitu mengerjakan salat malam di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, iman dan ihtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sehingga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan amal ibadah kita, ya, maka Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Kemudian shalawat dan salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan beliaulah kita bisa meneladani ajarannya, dengan adanya beliaulah kita bisa mengikuti tuntunan-tuntunan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Dan untuk pembahasan di sore hari ini kita akan bahas tentang yaitu dua kebahagiaan, ya, dua kebahagiaan yang diperoleh oleh seorang orang yang berpuasa, ya. Karena seseorang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kebahagiaan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di sebuah hadis yang sahih, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulis-shaim farhatan." Ya, untuk orang yang berpuasa itu dia mendapatkan farhatan, ya, yaitu mendapatkan dua kebahagiaan. Ya, dua kebahagiaan itu apa saja? Dua kebahagiaan pertama, ya, yang pertama adalah idza aftara faraha bi fitrihi. Yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa, dia akan bahagia ketika dia dalam berbuka. Kenapa? Karena sebelumnya dia dalam keadaan kesabaran. Dia bersabar untuk menahan makan dan minum, begitu pula, ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Begitu pula, ya, dia bersabar sebelumnya, sehingga ketika dia berbuka puasa maka ada kebahagiaan di situ. Dan ini secara tabiat memang manusia ketika buka mereka termasuk orang yang bahagia, ya. Kemudian yang kedua, kebahagiaan yang kedua adalah wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih, yaitu ketika dia bertemu dengan Rabb-nya, ini di hari kiamat. Bertemu dengan Rabb-nya maka dia akan bahagia, ya, dengan amal solehnya, itu dengan dengan puasa yang pernah dikerjakan di masa lalu, yang mana amalan-amalan soleh akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah balas kebaikan tersebut di sisi Allah, dan dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, ya, dalam keadaan farihah, ya, dalam keadaan dia itu benar-benar bahagia di sisi Rabb-nya. Begitu pula dalam hadis yang lain yaitu riwayat Imam Muslim, ya, dengan lafadz yang singkat, farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbah. Yang kebahagiaan pertama ini bagi orang yang berpuasa, kebahagiaan pertama adalah ketika dia berbuka, dan kebahagiaan yang kedua yaitu ketika dia bertemu dengan Rabb-nya.
Ini yang disebutkan dalam hadis yang sahih ya, sesuai dengan pembahasan dan tema kita di sore hari ini. Tapi pemirsa yang ada di rumah maupun di mana saja berada ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bagi yang ingin bertanya di di acara kita yaitu di Radio Roja Darussalam, pertanyaan bisa dikirim melalui WA ya, WhatsApp, yaitu 0812 ya, 0812 7314 7317. Ya, saya ulangi lagi, 0812 7314 7317. Atau interaktif ya dengan telepon, itu juga bisa, yaitu di nomor 0822 6947 4046. Ya, saya ulang lagi, 0822 6947 4046. Baik. Nah, untuk pembahasan di sore hari ini kita akan membahas sesuai dengan hadis yang saya sebutkan tadi, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an ya, dan juga riwayat Imam Muslim, yaitu berkaitan dengan penjelasan disebutkan oleh ulama ya, seorang ulama yaitu Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam syarahnya, yang mana beliau mengatakan amma furjatus shaim inda fitrih. Pertama adalah seseorang berbahagia ketika berbuka puasa. Kenapa dia berbahagia? Karena fa innan nufusa majbulatun 'alal mail ila ma yulaimaha min mat'amin wa masyrabin wa mankahin. Yang pertama tadi, dia bahagia ketika berbuka puasa. Kenapa? Karena jiwa manusia itu secara tabiat dia akan condong atau akan cocok ketika dia awalnya bersabar menahan makan minum, maka ketika dia berbuka dia akan merasa lega, merasa senang, merasa bahagia min mat'amin dengan makanan ya, sehingga dia akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan buktinya apa? Ketika dia selesai makan, selesai minum, dia mengucapkan tahmid, alhamdulillah ya, alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran thayyiban mubarakan fi min ghairi makfiyin wala muwadda wala mustaghnan anhu rabbana. Dia membaca tahmid, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dia akan bahagia, dia senang dengan adanya makan dan minum ya. Karena dia bisa berdoa setelah makan dan minum. Nah, min mat'amin wa masyrabin wa mankahin, sehingga ketika di malam hari dia bisa makan, minum, bahkan bisa ini untuk suami istri ya, dia bisa berhubungan badan antara suami dan istrinya, padahal ketika di siang hari itu diharamkan. Ya, diharamkan meskipun itu suami dan istri. Ketika dia siang hari maka hendaknya ditinggalkan ya hubungan senggama, yang mana ini termasuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dia melakukannya juga maka ada konsekuensinya, yaitu dengan pertama adalah membebaskan hamba sahaya, membebaskan budak ya. Kalau sekarang membebaskan hamba sahaya ya sulit untuk dilakukan karena sudah tidak ada lagi. Maka yang kedua, alternatif kedua adalah dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Ya, kepada 60 orang miskin. Ini dalam satu hari tentunya ya, ketika dia melakukan pelanggaran ini, yaitu bersenggama suami istri di bulan Ramadan. Nah, kemudian kalau tidak ada lagi, uang tidak ada, membebaskan budak tidak mungkin. Nah, maka kafaroh yang lain adalah hendaknya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, tentu kalau tidak ada udzur sama sekali, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut atau 60 hari. Padahal kita sendiri berpuasa di bulan Ramadan itu 30 hari atau 29 hari ya, karena 1 bulan dalam Hijriyah kadang 29, kadang 30. Nah, ini dalam 1 bulannya ya. Ternyata suruh bayar kafaroh lagi, yaitu 2 bulan berturut-turut. Alangkah beratnya ya kafaroh tersebut. Maka hendaknya kita semua ketika di siang hari di bulan Ramadan benar-benar kita berpuasa, tinggalkan makan, minum, dan juga bersenggama suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Adapun kalau di malam hari maka diperbolehkan ya, sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim, ya ukhila lakum lailatas shiyamir rafatsu ila nisaikum, dihalalkan kepada kalian yaitu bersenggama ya antara suami istri di malam hari, ila nisaikum ya, di malam hari itu kalian kepada istri kalian. Baik. Lalu
disebutkan di sini yang mana faida mana'at min dzalik, yang mana orang tersebut dilarang ketika di siang hari. Larang dari apa? Makan, minum, ya, dan bersenggama, ya, atau yang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, fi waqti minal awqat, di sebuah waktu dari waktu-waktu yang Allah tetapkan. Ya, di sebuah waktu, mungkin waktu pagi, siang, sore. Ya, artinya di sini di waktu tentunya di siang hari, maka dilarang hal tersebut. Ya, kalau dia makan, dia minum, maka batal. Namun, summa abi halaha fi waqtin ahor, akan tapi ketika di malam hari, di waktu yang lain maka Allah bolehkan. Ya, yaitu ketika maghrib, ya, sampai menjelang subuh atau di waktu sahur. Ya, ini termasuk manusia dia ketika di bulan puasa dia penuh dengan kesabarannya di siang hari dan bersyukur ketika di malam hari. Nah, kemudian disebutkan juga khususan inda ishtidaril hajah ilaih, yang mana manusia ya ketika di malam hari dia sangat butuh untuk apa? Untuk makan, minum, ya. Ini biasa sesuai dengan tabiat manusia. Fa innan nafsa tafrah bidzalika tabaan. Bahkan manusia ketika di malam hari, ketika dia berbuka, maka manusia secara umum, secara tabiat mereka bahagia, ya, mereka bahagia. Baik. Kemudian di sini ada yang bertanya, ya, yaitu akhir-akhir ini Ana mendapatkan banyak undangan ajakan berbuka bersama teman-teman. Ini berbuka puasa, ya, diundang. Kemudian Ana tidak mempermasalahkan berbuka puasa bersamanya, tetapi Ana berusaha menghindari banyaknya maksiat, ya, seperti ikhtilat, bahkan telah melaksanakan sholat fardu dan cenderung meninggalkan sholat tarawih. Padahal faedahnya besar jika ikut imam sampai selesai, akan dihitung sholat semalam suntuk. Ya, mohon nasihatnya Ustadz kepada pemirsa Roja Darussalam agar menghindari hal demikian dan menjadi Ramadan kita lebih bermakna. Tapi untuk jawabannya adalah, ya, ketika kita diundang untuk makan dan minum misalnya di teman kita, ya, di rumah teman kita, maka kita usahakan agar sampai jatuh kepada perbuatan maksiat, karena puasa kita adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ketika Anda duduk bersama itu diupayakan untuk duduk bersama para laki-laki, ya, sedangkan wanita biarlah dia duduk di tempat yang jauh, ya, intinya di kalangan laki-laki yang banyak di situ. Kemudian upayakan tidak sampai bersenggolan, ya, sama wanita atau berikhtilat. Begitu pula ketika selesai Anda berbuka puasa, misalnya sebelum maghrib, ya, sebelum sholat maghrib, Anda berbuka dulu di rumah tersebut. Nah, kemudian ketika Anda selesai, mungkin karena ingin sholat maghrib, maka silakan berpamitan terlebih dahulu, ya. Anda berpamitan, lalu habis sholat maghrib, ya, kalau misalnya waktunya singkat, waktunya mepet antara maghrib dengan isya, butuh dengan perjalanan yang jauh, maka Anda bisa berpamitan terlebih dahulu, ya. Makanan dihidangkan, Anda langsung berpamitan, tidak masalah, ya. Sehingga Anda bisa membawa makanan tersebut, kemudian dibawa ke rumah, dan Anda bisa sholat tarawih, yaitu di masjid, yang mana di situ Anda bisa sholat berjamaah, ya, dari awal sholat tarawih, ya, jamaah sholat isya, kemudian sholat tarawih sampai selesai sholat tarawih, nggak masalah, ya. Anda tentunya izin dulu kepada pemilik rumah bahwasanya mungkin rumah Anda jauh dan masjidnya mungkin juga jauh, maka bisa izin untuk pulang secepatnya. Tapi kalau misalnya bisa diupayakan untuk makan di situ, kemudian, ya, baik sebelum sholat maghrib dan juga setelah sholat maghrib, ya, Anda bisa lakukan, maka tidak mengapa. Setelah itu Anda bisa pulang, ya, bisa sholat di masjid isya, ya. Untuk sholat isya di masjid mana saja, ya, di masjid mana saja. Adapun sholat tarawih, maka silakan di masjid yang Anda sukai, yang mungkin di manalah yang cocok, yang tidak ada maksiat di dalamnya, ya. Ala kulli hal itu butuh diupayakan, ya, butuh diupayakan. Taib, kemudian lanjutan, fakama annallaha ta'ala harama 'ala shaim fi naharis siyam fana wala hadhihi asyahawat faqad adzina lahu fiha fi lailis siyam, ya, bal habba minhul mubadara ila yunawiluha fi awwalil lail wa akhiruhu, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas orang yang berpuasa di siang hari, ya, di sini artinya mengharamkan
makan, minum, ya, dan juga bersenggama memang diharamkan karena dalam rangka berpuasa, ya, dan juga syahwat-syahwat, ya, termasuk hal-hal yang diharamkan atau membatalkan puasa, ini semuanya dilarang. Faqad adzina lahu fiha fi lailis siyam. Namun ketika di malam hari Anda dibolehkan, ya, berkaitan dengan makan, minum dan hal-hal yang mungkin membatalkan puasa, sedangkan di malam hari jelas dibolehkan semuanya karena di malam hari dalam rangka tidak berpuasa. Nah, bahkan dianjurkan, malah ya, dianjurkan untuk al-mubadarah, ya, dianjurkan untuk bersegera ketika di awal malam, fi awwalil lail wa akhiruh, di awal malam. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan berbuka puasa, yaitu makan dan minum. Ya, kalau sebelum maghrib maka kita upayakan untuk makan yang ringan. Ya, kemudian di waktu setelah sholat maghrib baru kita makan yang berat-berat. Sebagaimana Nabi SAW, beliau, ya, ketika kana Rasulullah, ya, yuftir qabla salatil maghrib, Nabi pernah beliau iftar atau berbuka puasa sebelum sholat maghrib. Tapi ketika adzan maghrib, ya, ketika adzan maghrib dan sebelum sholat maghrib, beliau yuftir ala rutabat. Beliau berbuka puasa dengan beberapa butir kurma basah. Ya, beberapa butir. Di sini kata-kata beberapa bisa jadi minimal, karena ini jamak, ya, minimal 3 atau 4 lah, ya. Itu beberapa di sini. Kemudian jika tidak ada fa'ilam tajid, ya, tidak ada, maka beliau alat tamarat. Beliau berbuka puasa dengan tamarat, yaitu dengan kurma kering, beberapa kurma kering. Nah, kalau tidak ada lagi maka beliau berbuka hasawat mimma. Beliau berbuka dengan sedikit air, ya, dengan seteguk air. Nah, ini dalam hadis yang riwayat Imam Abu Dawud, ya, hadis yang hasan, ya, yang mana Nabi SAW, ya, beliau berbuka puasa sebelum sholat maghrib di waktu terbenam matahari, di waktu adzan, beliau hanya beberapa butir kurma. Kalau tidak ada maka dengan air. Bahkan kalau kita praktekkan, misalnya, ya, 3 butir kurma atau 4 butir kurma, itu kalau kita makan ketika awal adzan, kita cemil 1, 2, 3, selesai adzan selesai juga buka puasa. Karena cuma 3 atau 4. Apalagi tambah 1, yaitu aqua gelas. Ya, tinggal teguk, selesai. Awal adzan sampai selesai adzan selesai juga berbuka puasa. Sangat ringan sekali. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, sehingga tidak mengulur-ulur waktu dari adzan sampai iqomat, ya, sampai kadang 15 menit, kadang sampai 20 menit. Karena terlalu banyak hidangan makanan yang harusnya itu makanan ringan jadi makanan berat. Ya, ketika lihat, wah, masih ada gorengan, habis gorengan. Ketika itu lihat lagi, oh, ini nanggung, masih banyak buah-buahan dimakannya. Oh, nanggung, ada kolak, makan kolak. Wah, masih ada es. Sehingga ketika sholat maghrib sudah kekenyangan. Pas selesai sholat maghrib, nggak kuat lagi untuk berbuka puasa dengan makanan-makanan yang berat. Padahal yang dianjurkan adalah makanan yang ringan, tapi malah justru dia makan yang awalnya ringan jadi berat, gitu, ya. Jadi hal ini juga kurang baik, ya, kalau dia mengulur-ulur waktu karena terlalu banyak makanan yang harus dimakan. Tapi apakah di situ berdosa? Maka kita katakan tidak berdosa. Ya, tidak berdosa kalau Anda makan berat pun sebelum sholat maghrib juga tidak berdosa. Ya. Kenapa? Karena ini juga dalam rangka untuk membatalkan puasa karena sudah terbenam matahari. Namun kalau kita ingin mengikuti petunjuk Nabi SAW, ya, dengan sedikit makanan yang hanya sekedar untuk membatalkan saja, baik 3 atau 4 butir kurma atau 1 teguk air atau 1 gelas air, ya, sangat ringan. Ketika kita minum air pun juga sangat tidak memberatkan, tidak bikin kita kenyang seperti itu. Kemudian fahabba ibaduhu ilai ajalahum fitran, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang ajalahum fitran, yang dia itu lebih menyegerakan dalam berbuka puasa. Kapan waktu berbuka puasa? Tentunya adalah waktu ketika terbenam matahari. Meskipun cahaya matahari masih nampak, ya, masih kelihatan putih atau kemerah-merahan seperti itu, namun kalau matahari telah terbenam penuh, maka saat itu telah berbuka puasa. Ya, karena sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, idza aqbala lail hahuna, ketika malam sudah terlihat
dari arah barat misalnya. Kemudian wa adbarun nahar. Begitu pula ketika putihnya siang itu sudah mulai hilang, maka di ufuk timur wa gharabati syams, dan ketika maghrib, ketika matahari telah terbenam sempurna, maka faqad aftara shaim, maka sungguh orang saat itu boleh untuk berbuka puasa. Ini dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Ahmad, yang menunjukkan bahwasanya ketika terbenam matahari, ya meskipun cahaya masih nampak ada, namun terbenam bulatan matahari sudah terbenam seluruhnya, dan kita lihat di jam atau jadwal pemerintah, ya di aplikasi misalnya memang sudah ditetapkan waktu itu maghrib, sudah dipastikan maghrib, maka silahkan untuk berbuka puasa. Ya, tidak menunggu-nunggu sampai gelap gulita, tidak. Ya, karena ketika kita sholat maghrib, ya adzan maghrib, kadang-kadang kita lihat masih sedikit terang di langit, ya, baik yaitu di bagian barat, ya, bagian terbenam matahari. Namun ala kulli hal, kalau matahari telah terbenam secara sempurna dan kita yakin betul saat itu sudah terbenam, maka boleh dia berbuka puasa dengan bersegera, tidak menunda-nunda waktu saat itu. Kemudian walillahi wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Begitu pula orang yang makan sahur. Ya, makan sahur kita dianjurkan untuk mengakhirkan. Ya, dianjurkan untuk mengakhirkan. Namun bukan berarti mengakhirkan ya semenit sebelum adzan subuh, tidak seperti itu. Yang mengakhirkan di sini Nabi sendiri jarak antara dia makan sahur dengan adzan subuh, dengan waktu subuh itu 50 ayat. Ya, 50 ayat itu kurang lebih mungkin bisa 15 menitan atau 13 menit, ya kurang lebih lah itu kalau dihitung-hitung dengan ayat yang sedang. Ya, maka ini menunjukkan bukan berarti 5 menit sebelum adzan subuh atau 10 menit sebelum adzan subuh, tapi kalau bisa diupayakan mungkin 15 menitan, kurang lebih. Tapi kalau misalnya 5 menit sebelum subuh, boleh nggak kita berbuka puasa? Kita makan sahur saat itu, ya, makan sahur, maka boleh-boleh saja. Ya, bahkan mungkin 3 menit saja kita mau makan sahur, cuma hanya sebutir kurma sama minuman 1 gelas, ya silahkan, karena saat itu memang belum waktu adzan subuh. Tapi kalau sudah selesai, maka silahkan, atau ketika adzan subuh, maka Anda tidak perlu makan sahur saat itu juga, karena waktu subuh inilah waktu kita berusaha untuk menahan makan dan minum, karena saat itu mulai awal berpuasa, dan saat itu juga ketika terbit fajar shadiq, ya, yaitu waktu subuh. Tapi saat berbuka puasa ada suatu kondisi di mana, ini pertanyaan ya, di mana saya terpaksa berbohong namun hati saya menolak dan langsung beristighfar atas perbuatan saya. Apakah pahala puasa saya tetap sempurna atau tidak? Di sini dilihat dulu bohongnya dalam bentuk apa dulu, ya. Kalau bohong yang mungkin dikecualikan mungkin bisa. Namun kalau secara umum kita berbohong tidak boleh, ya. Berbohong itu berdosa, ya. Kalau misalnya berbohong yang dibolehkan ketika situasi berperang, ya. Sebagaimana Nabi SAW, ya, tentang al-harb itu khada'ah, peperangan itu ada tipu muslihat, kita menipu musuh, ya, sehingga kita pura-pura seperti ingin pura-pura menjadi kawan mereka, padahal kita mengontrol, melihat berapa jumlah pasukan, ya, kemudian berapa di mana saja tempat senjata-senjatanya, ya. Kita menyusup ke situ dan berbohong, ternyata akhirnya mudah ditaklukkan musuh tersebut. Ya, ini dalam berperang di jalan Allah, maka ini juga dibolehkan, ya. Sebagaimana kata Nabi, al-harb khad'ah. Begitu pula berbohong yang dikecualikan, ya, seperti untuk mendamaikan dua orang yang bertengkar, ya, mendamaikan dua orang yang bertengkar, ini juga dibolehkan, ya, dalam berbohong. Karena kalau tidak, maka dia akan bertengkar, bisa-bisa dia salah satunya mati atau dua-duanya mati. Namun juga bertengkar, berkelahi, ya. Begitu pula yang dibolehkan adalah suami berbohong dengan istrinya hanya dalam hal yaitu yang ringan, ya, seperti misalnya sang istri membelikan baju suami mengatakan bagus banget bajunya, padahal dalam hatinya dia nggak terlalu suka baju itu, ya. Tapi bukan berarti ini berkaitan dengan hak dan kewajiban, ya, bukan kaitannya dengan hak dan kewajiban. Kalau kaitannya hak dan kewajiban seperti apa? Dia wajib menafkahi istrinya,
Padahal istrinya saat itu nggak ada makan, nggak ada minum, dia berbohong, nggak ada duit, dek, ya, nggak ada duit, wahai istri. Padahal dia ada uang, ya, dan dia wajib menafkahi, maka ini nggak boleh dia berbohong. Dia harus menafkahi saat itu. Kalau tidak, maka sang istri bisa dia mengadu ke pengadilan agama, ya, mengadu ke hakim untuk meminta nafkah dari suaminya dengan nafkah yang cukup. Nah, maka di sini kalau kaitannya dengan hak dan kewajiban, ya nggak boleh kita berbohong, ya. Itu yang dicontohkan adalah berkaitan dengan pemberian pakaian, ya, atau hadiah, ya, seperti itu. Nah, kemudian jadi dalam kondisi seperti ini, kalau dia berbohong lalu dia beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, kalau pahala puasa insya Allah masih dapat, tapi karena dia berbohong, maka satu sisi berkurang pahalanya, ya, berkurang pahalanya. Tapi kalau dia beristighfar, benar-benar dia sadar, ya, dia sadar dan dia tidak mau mengulangi lagi, maka insya Allah, ya, pahala puasanya sempurna, ya. Seperti itu. Tapi kalau sudah dibikin kebiasaan, dia sering bohong, habis itu istighfar. Besok lagi bohong lagi, istighfar lagi. Nah, seperti ini kan hanya istighfar, minta ampun hanya permainan saja bagi dia. Maka ya jelas seperti ini dia salah, ya, dinilai salah. Tentunya apakah diampuni atau tidak, wallahu taala alam, ya. Maka hendaknya dia tidak boleh berbohong, ya. Kalau dia mau beralasan, maka dengan alasan yang syar'i, alasan yang bisa diterima, dan dia jujur dengan alasan tersebut, ya, bukan mengada-ngada. Kemudian selanjutnya, wa yubadirun nahar fil lail taqarruban ila maulah, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan bersegera, ya, seseorang bersegera di waktu siang hari dan menuju ke malam hari, ya. Siang hari menuju ke malam hari untuk mempersiapkan diri dalam berbuka puasa. Ketika maghrib tiba, maka dia bersegera untuk berbuka puasa, ya, dengan makan, minum, dan setelah itu wahamidallah, dia bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa innahu yurjalahu al-maghfirah, ya, dia berharap kepada Allah itu ampunan, ya, dalam berdoa, ya. Kemudian dia juga berharap meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, dan lainnya, bahkan dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa jadi ketika seseorang berbuka puasa dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa jadi saat itu dia diterima diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijabai, ya, inda dzalik wa innawa yaquluhu wa syurbah, dan seseorang ketika dia makan, minum, ya, dia berusaha untuk berniat, ya, berniat agar badannya itu bisa kuat untuk sholat malam, agar badannya bisa kuat untuk berpuasa, maka kana mutsaban ala dzalik, maka orang seperti ini bisa mendapatkan pahala, ya, mendapat pahala. Kenapa? Karena niatnya dia makan, minum untuk agar bisa kuat berpuasa dan juga bisa kuat untuk ibadah, yaitu sholat malam maupun sholat wajib, ya. Meskipun secara zat bahwasanya makan dan minum ini termasuk perbuatan yang mubah, ya, mubah atau yang dibolehkan, tapi kalau niatnya untuk ibadah, maka bisa bernilai pahala. Kemudian fasiyam, adapun masalah berpuasa, ya, masalah berpuasa, kita mendapatkan farh, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa, sehingga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Yunus ayat 58, yaitu qul bi fadlillahi wa bi rahmatih, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu mereka bergembira, ya. Wa khairum ma yasmaun, maka Allah lah sebaik-baik mereka tempat berkumpul, ya. Bahasanya itu ya, sebagaimana dalam surah Yunus ayat 58. Adapun yang kedua, yaitu farh, ya, dia bahagia ketika menjumpai Robnya. Ini maksudnya adalah amalan-amal mereka, amalan puasa diantaranya akan disimpan oleh Allah di hari kiamat. Kelak nanti akan mendapatkannya dan dia akan bahagia.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Az-Zalzalah ya, Az-Zalzalah ayat 8 ayat 7 ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal soleh meskipun seberat dzarrah, maka hal itu khairan yarah ya. Kebaikannya akan didapatkan nanti. Dia akan melihat kebaikannya di akhirat. Tapi itu saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.